Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya yang selalu diberikan kepada kita sekalian yang tidak pernah sanggup kita tebus dengan nilai-nilai pengabdian kita seumur hidup. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan tema atau judul berbagi di bulan suci Ramadan. Tadi sudah disebutkan sama protokol, dan saya akan memilih metodologi dialogis karena itu lebih dalam kajiannya apabila ada dialog atau interaktif daripada para jamaah sekalian. Karena itu kita berharap nanti ini suasananya akan hidup dengan diskusi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, berbicara masalah berbagi itu kalau secara umum, bersedekah, sedekah tatawu secara umum memanglah mendapatkan anjuran dari Rasulullah SAW dalam sejumlah hadisnya yang sangat banyak. Salah satu yang disebutkan oleh protokol tadi, misalnya bahwa mana qasat sadaqatan min malin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, malah akan semakin bertambah dan bertambah. Itu sepanjang masalah. Artinya tidak ada kaitan dengan bulan Ramadan dulu bahwa sangat dianjurkan untuk bersedekah karena sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya. Allah SWT mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Sama dengan makna ayat hadis tadi bahwa apa yang kamu nafkahkan di jalan Allah maka Allah akan menggantinya. Jadi tidak ada yang hilang, ya. Enggak ada yang hilang. Jadi rumus sedekah atau rumus infak itu tidak berlaku rumus matematika. Jadi rumus sedekah itu dikurangi karena sedekah, tapi tidak mengurangi harta yang dimiliki, tetapi malah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan gantinya akan lebih banyak. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis lain misalnya tasaddaqu walau bitamrah, bersedekahlah walau dengan hanya sebutir kurma. Ya, kalau dulu kita bilang sebutir kurma di Aceh kan agak susah kita bayangkan. Kecuali keluarga-keluarga yang memang punya duit beli kurma atau ada keluarganya yang pulang dari haji bawa pulang kurma. Kalau sekarang kita bilang bersedekah lah dengan sebiji kurma, orang sudah mudah paham. Karena keluar di samping rumahnya sudah ada supermarket untuk dia beli kurma atau mini market yang menjual kurma. Tapi inti bukan itulah. Substansi hadis itu bersedekahlah walau hanya sedikit yang engkau miliki atau lebih kecil daripada itu. Ittaqun nar walau syiqqi tamrah, bersedekahlah walau hanya dengan sebelah biji kurma. Fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, apabila tidak sanggup bersedekahlah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Umpamanya ada orang paling miskin sekali, fakir sekali, kere sekali, enggak ada apa-apa. Jadi Nabi tetap suruh sedekah dia. Apa yang dia punya dia harus sedekah. Walau hanya dengan satu kuih dipotong dua. Mempunyai gampong sabah uplah dua. Remohnya lemak kuah, remoh tetangga juga lemak kuah. Satu kelapa dibelah dua. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang umum lah. Ayat juga seperti itu banyak sekali. Nah, sekarang bagaimana yang khusus? Ini yang ingin saya sampaikan. Khusus di bulan Ramadan,
Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari Muslim, bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Artinya Nabi dikenal dengan orang paling dermawan, paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi lebih pemurah lagi di dalam bulan Ramadan. Artinya bahwa Nabi meningkatkan kedermawanannya di bulan Ramadan, sehingga gambaran atau deskripsi kedermawanan Nabi di bulan Ramadan itu, karena kedermawanan Nabi di bulan Ramadan itu adalah minar rihil mursalah, lebih daripada angin yang berhembus. Saya kurang konsentrasi kalau ada saingan nih Pak. Kalau ada saingan sedang ceramah kan kurang konsentrasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya kurang menarik enggak apa-apa, ditunduk aja kepala Pak, enggak apa-apa. Saya jangan ribut kan, kalau ada ngomong di jadi tidak enak bagi jamaah yang lain. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu khusus bulan Ramadan rupanya Nabi meningkatkan kedermawanan. Jadi Nabi menyumbang, Nabi berbagi dalam bulan Ramadan itu yang berbeda dengan di luar Ramadan. Kita potong di situ saja. Kita lihat bagaimana pengamalan hadis ini. Katakanlah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Pengamalan yang dilakukan oleh jamaah yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, setiap Ramadan datang, itu tempat-tempat harus di-booking, Pak. Di-booking untuk apa? Di-booking untuk bersedekah. Ya istilahnya kalau kita sebut daftar dululah. Kalaupun bukan mendaftar, ya ditandain dulu lah, ditandai ini lapak ini ukuran beberapa meter untuk saya, dengan cara apa? Dengan cara membawa makanan, menempatkan makanan di situ, lalu menjaga makanan, lalu mencari orang yang akan berbuka. Orang di luar tuh yang mau masuk ke masjid itu dihadang dulu, dirayu dulu, Pak. Pak tolong apa? Tolong buka puasa di lapak saya. Begitu kira-kira. Tolong buka puasa di lapak saya sudah siapkan ini. Kalau dia nggak terima, ya kecewa orang yang merayu ini, dia akan cari mangsa lain. Kalau kita sebut mangsa lah, dia akan cari orang lain yang mau berbuka puasa pada lapaknya. Kalau ada yang mau, alhamdulillah. Artinya sedekahnya ada yang menerima. Udah masuk satu orang, dia cari lagi sampai ramai orang yang mau berbuka di situ. Setelah berbuka, tentu lapak itu langsung digulung karena hanya dibuat dari plastik, dibentangkan makanan disusun di atasnya. Selesai buka puasa digulung dan salat di situ. Itu banyak tempat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Biasa bagi orang Arab seperti itu, banyak bersedekah. Ukurannya satu orang itu bisa 1 tronton kurma, satu orang. Satu orang itu biasa dengan 1 kontainer kurma, 1 kontainer soft drink, 1 kontainer kebab, 1 kontainer roti. Kalau ada apa-apa pergi umrah dalam bulan Ramadan, itu kan ada kedai-kedai kebab, atau pada musim haji kedai-kedai kebab yang menjual kebab. Ya, untuk beli saja antri panjang sekali. Tapi nanti beberapa hari berselang dia bukan lagi jual, dia sudah sedekahkan. Ya, kita lihat umpamanya Al-Baik, ya mereknya Al-Baik. Itu orang sudah antri sampai 300 orang, antrian panjang untuk menunggu dibagi gratis. Kemarin dia jual, hari ini dia sedekah. Ya, besok dia jual lagi, lusa dia sedekah lagi. Dan itu beribu kebab yang dia sedekahkan. Talu tanya, ini model tanya mau sedekah, memang talu. Itu siapa itu? Orang-orang yang ada di sana, bisa orang Arab sendiri, bisa orang non Arab, orang ajam yang ada di sana. Ya ingin kita sampaikan. Ketika Ramadan yang datang seperti ini membawa berkah, membawa peluang. Ya, peluang ini perlu dimanfaatkan untuk memperbanyak sedekah. Caranya terserah kepada kita. Kita mau ikut umpamanya seperti cara Yusuf Hamka. Saya sering sampaikan, mungkin Bapak ada pernah dengar ceramah saya. Yusuf Hamka itu yang di YouTube itu, dia model sedekah sendirilah. Dia bersedekah membeli
barang-barang dari pedagang kecil, lalu dia suruh jual sama pedagang itu dengan harga setengah, separuh harga. Misalnya dia beli nasi bungkus harganya 10.000, dia bayar 10.000 cash, tolong ini jual 5.000. Jadi dia ingin bersedekah 5.000 per porsi. Siapa yang beli nasi itu, berarti dia udah mendapatkan sedekah 5.000 dari orang yang membeli tadi. Begitu dia lakukan. Sampai dia, bapak-bapak dan ibu-ibu, dia menyiapkan sedekahnya 2 miliar. Tujuannya apa? Untuk banyak bersedekah. Diambil dulu 10 juta, dibuatlah satu warung namanya warung pojok nasi kuning. Ya. Jadi nasi itu pakai ayam dan segala menu untuk standar nasi kuning. Nasi kuning di Jakarta itu bisa 15.000 lah satu porsi. Dia buat itu nasi kuning, dipekerjakan orang, dia jual setengah harga. Katakan dia jual 7.000 nasi kuning itu. Jadi dia subsidi untuk sedekah. Siapa yang membeli hanya 7.000 bisa makan nasi kuning ayam, padahal harganya 15.000. Dia sudah alokasi dana 2 miliar untuk itu. Dia pasti berpikir akan habis duitnya. Ya kan? Karena kan dipakai selalu untuk mensubsidi itu istilahnya, untuk bersedekah. Tapi justru pada kasus ini terjadi sebaliknya. 10 juta yang dia siapkan itu, setelah orang tahu bahwa ada nasi kuning 7.000, itu di Jakarta Pak, nanti bisa dicari di YouTube. Ada nasi kuning 7.000, diserbu orang. Besok diserbu orang. Mana ada makan ayam 7.000? Nasi kuning lagi. Ada yang datang orang kaya di situ, ada orang Tionghoa, ada non muslim, ada orang miskin tentu yang paling ramai. Orang tidak miskin juga ramai. Mau tahu dia. Ternyata yang terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu, orang sebahagiannya bukan membayar 7.000. Dia heran dengan cara seperti ini Pak Yusuf buat. Dia membayar dengan harga 100.000, dia makan satu porsi. Ada yang bayar 500.000, dia makan satu porsi. Sehingga ditanya, kenapa Anda buat seperti ini? Ajaran agama saya mengajarkan saya seperti ini. Dia cerita Buya Hamka dulu tahun 80 ketika dia masuk Islam. Yang ingin saya sampaikan, uang yang 10 juta tadi tidak habis terpakai, malah banyak yang nyumbang ke dia. Orang non muslim menyumbang, orang muslim menyumbang, yang kagum kepada cara dia. Dia sudah mempersiapkan uang 2 miliar. Yang dipakai pertama 10 juta. Jadi sisa daripada itu semuanya tidak terpakai. Hanya dengan uang 10 juta pertama dia putar lagi, dia putar terus, dia sedekah. Hari ini sudah memiliki beberapa warung pojok, dan hari ini dia setelah membangun satu masjid di bawah jembatan, di bawah jalan tol, di satu titik yang ada di Jakarta. Jadi ini dahsyat sekali. Caranya terserah kepada kita. Sedang jamaah yang berbahagia, umpamanya seperti Ramadan seperti ini, kita mau sedekah dengan cara apa? Dengan cara berbagi kepada keluarga kah, kepada tetangga dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berbagi di bulan Ramadan dengan cara sedekah tatawu. Saya ingin masuk sedikit ya tentang terkait dengan masalah zakat. Siapa tahu di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang telah menjadikan Ramadan sebagai tahun haul. Kan syarat zakat itu ada haulnya kan? Kalau di antara jamaah Ramadan sudah dijadikan sebagai tahun haul, berarti Ramadan ini kita harus menghitung harta yang kita punya. Kalau Syawal Bapak jadikan sebagai tahun haul, maka Syawal depan Ibu harus hitung zakatnya untuk dibayar. Menghitungnya adalah menghitung nisabnya karena telah mencapai haul, lalu membayar zakatnya. Kalau zakat penghasilan itu tentu 2,5%. Di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyimpan emas, apabila nilai emas yang disimpan itu sudah di atas 94 gram, itu maknanya telah mencapai nisab. Zakatnya 2,5%. Di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah punya deposito, punya saldo di bank senilai 94 gram emas atau senilai 55 jutaan, yes,
sekitar itu, tolong dicari, tinggal dicari saja pada waktu kita mau bayar. Maka wajib hukumnya dibayar zakat 2,5% karena telah mencapai nisab. Barang siapa yang menyimpan emas tidak mencapai nisab, menyimpan uang juga tidak mencapai nisab. Satu orang punya, dia punya emas, dia punya uang, uang tidak sampai nisab, emas tidak sampai nisab, ketika digabung mencapai nisab, maka itu wajib digabung. Karena uang dengan emas itu adalah sama. Emas adalah uang dan uang adalah emas. Kan dulu uang adalah emas. Kenapa emas adalah uang? Karena langsung bisa diuangkan. Dan dia memiliki nilai yang yang tidak fluktuatif, kalaupun terjadi inflasi sangat rendah sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak maka ini terlewatkan begitu saja, kita lupa. Sebab watak manusia itu kalau udah menyangkut dengan uang keluar memang suka lupa. Ya kan? Di mana sajalah manusia kalau udah menyangkut uang keluar suka lupa. Dan bertahun-tahun lupa. Enggak bayar. Bagaimana kalau sudah bertahun-tahun lupa? Wajib dirapel ketika diingat. Bagaimana kalau enggak tahu lagi berapa? Tinggal dicoba ingat, dipaksa ingat berapa. Betul-betul tidak ingat, yang diingat secara garis besar saja umpamanya, secara umum saja dibayar, dilebihkan sedikit untuk menghindari keraguan. Sebab tidak akan lepas dia. Ada orang yang menyimpan emas tidak bayar zakat, dia akan tetap dituntut sebagai hutang terhadap Allah Subhanahu wa taala hatta dia meninggal dunia pun. Mamata wa alaihi zakah fa innaha yajibu ala malihi. Apabila orang meninggal dunia ada hutang zakat padanya, maka wajib dia bayar. Wajib dia rapel zakatnya kalau ada hutang zakat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ya, itu yang uang simpanan lah. Kalau ibu-ibu yang pakai perhiasan umpamanya, kan sering terjadi apakah perhiasan kami perlu kami bayar zakatnya, kan seperti itu. Apakah emas perhiasan itu bisa dikurangi zakatnya? Ya, pendapat ulama tentunya ya terbagi kepada dua. Pendapat jumhur ulama yang di situ adalah Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Ahmad bin Hambal, mengatakan tidak perlu dibayar zakat pada emas dan perak perhiasan. Jadi boleh dikurangi perhiasan, tapi bukan perhiasan yang ditukar-tukar, Pak. Kan ada ibu-ibu yang suka tukar-tukar perhiasan. Umpamanya minggu ini dia pakai kalung ini, bulan depan dia pakai kalung lain, dianggap perhiasan juga. Bulan depannya lagi dia pakai kalung yang lain lagi atau gelang yang lain lagi yang juga dianggap perhiasan. Ya, itu sudah main teka-teki seperti itu. Nah, jadi perhiasan yang dimaksudkan itu pun yang boleh dikurangi zakatnya adalah dengan hitungan yang wajar. Hitungan yang wajar itu oleh para ulama diantaranya mengatakan itu satu, ya, pada standar uruf. Standar uruf itu artinya adalah kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang wajar pakai emas berapa mayam? Umpamanya berapa gram? 50 gram umpamanya. Kalau kita Aceh sering pakai mayam. Ya, 20 mayam misalnya, ya 20 mayam dikurangi. 25 mayam dikurangi. Jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak itu sudah dianggap perhiasan yang tidak wajar dikurangi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu lebih bagus kita menghitungnya menggunakan gram, jangan menggunakan mayam. Saya sering sampaikan kalau emas Banda Aceh satu mayam berapa gram, Pak? 3,3 gram. Mas Biren satu mayam 3,3 gram. Apa dampaknya itu kalau berbeda mayam dan kita memakai satuan standar mayam? Kalau Bapak mau melamar seorang anak gadis, Bapak pakai emas mana? Di Aceh kan standar pakai mayam. Lum pernikahan lun Fatimah binti Muhammad ke Gata dengan mahar 20 mayam dibayar tunai, kan begitu. Nah, kalau Bapak mau lamar istri pakai emas mana? Ini mau lamar istri yang kedua juga atau yang pertama, pakai emas mana? Pasti pakai emas biren.
Karena 20 mayam emas biren adalah 60 gram. 20 mayam emas Banda Aceh berapa gram? 66 gram. Kalau calon istri kita tanya, mau pakai emas mana? Dia akan menjawab, pasti emas Banda Aceh. 20 mayam sudah beda 6 gram, Pak. Sudah beda 6 gram. Jadi karena itu kurang tepat kalau nanti kita menetapkan mahar anak-anak kita menggunakan mayam. Lebih bagus menggunakan gram. Karena ketika calon menantu yang datang dari Biren, kampung saya itu, pakai emas Biren, tertulis itu 20 mayam sama dengan 60 gram toko emas cahaya Biren umpamanya. Kita bawa menjadi mahar, itu sudah sah itu kan? Tersebut 20 mayam tertulis. 20 mayam tertulis. Karena kan disebut mayam, bukan disebut gram, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, standar untuk zakat itu adalah pada gram, bukan pada mayam. Itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin sebagai mukadimah diskusi kita pada hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang mau berkontribusi baik tentang masalah zakat naifah ataupun tentang masalah zakat fitrah yang tidak saya sampaikan sekarang pun tidak apa-apa, karena ini mungkin kesempatan sekali saja tentang masalah zakat yang kita bahas. Kita beri kesempatan kepada bapak dan ibu-ibu yang mau berkontribusi. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk kesempatannya. Saya masih kurang jelas tadi sedikit mengenai zakat emas tadi ya. Pernah mendengar celotehan lah kira-kira, jika wanita itu memakai emasnya dipergunakan sehari-hari itu tidak dijakati. Jadi yang dijakati hanya yang dia simpan saja. Saya ingin tahu penjelasannya seperti apa, apakah ini benar atau keliru dan gimana penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Jadi emas perhiasan yang dipakai oleh seorang wanita, dia dibolehkan untuk dikurangi perhiasan itu tanpa perlu dizakati, dan hanya akan dizakati adalah sisa daripada perhiasannya, artinya yang bukan perhiasan, dan itu statusnya seperti Pak sebut disimpan, ya. Dan itu pendapat daripada Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mewajibkan zakat daripada zakat emas perhiasan. Dan asar artinya adalah perkataan daripada para sahabat Rasulullah SAW sendiri, ya, yang mengatakan bahwa emas atau perak perhiasan itu tidak perlu untuk dizakati, ya. Sementara pendapat yang kedua adalah pendapat yang bukan pendapat mayoritas, bukan jumhur, yang mewajibkan zakat baik pada emas yang dipakai maupun pada emas yang disimpan. Juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti jangan dipahami ada terjadi paradok, tapi ini pemahaman ulama saja yang berbeda, ya, dalam memahami hadis. Ya, bahwa seorang wanita bersama anaknya datang kepada Rasulullah SAW, di tangannya dia pakai gelang emas. Lalu Nabi tanya kepadanya, itu ada gelang emas, apakah kamu sudah bayar zakat? Dia jawab belum. Lalu Nabi melanjutkan, apakah kamu mau nanti di hari kiamat dipakaikan gelang dari api neraka, kan? Jadi setelah itu wanita ini menyerahkan zakat itu kepada Rasulullah SAW dari emas yang dipakai tadi. Hadis ini dijadikan oleh bagian ulama yang mewajibkan zakat pada emas, baik itu emas perhiasan maupun bukan emas perhiasan. Jadi sekarang kita memiliki opsi lah. Yang kedua, dua opsi. Umpamanya kalau ibu-ibu yang mau mengurangi perhiasan, silahkan dikurangi perhiasan. Dan saya sering sampaikan, perhiasan yang saya temukan dalam bacaan itu tidak boleh melewati batas kewajaran.
Kewajaran paling tinggi adalah 1 nisab. 1 nisab itu sama dengan 94 gram. Kalau dimayamkan dengan emas Banda Aceh sekitar 28 mayam, ya kan? Jadi anggap saja seorang perempuan yang wajar menggunakan perhiasan 28 mayam. Jangan lebih, kira-kira seperti itulah. Itu dianggap wajar karena itu sudah batas nisab. Di atas itu sudah di atas nisab itu. Itu berarti sudah di atas 94 gram itu. Sudah 95 sampai 100 gram, 150 gram sudah banyak itu. Sudah ada di di badannya yang banyak dengan berat yang berbeda. Dengan berat-berat yang banyak. Jadi seperti itu, tinggal dipilih saja. Kalau saya sih lebih cenderung untuk menghindari atau untuk memotivasi ya. Untuk memotivasi kita di dalam berzakat, itu lebih baik kita bayar saja. Sebab begini, kalau kita punya emas 100 gram, lalu kita kurangi perhiasan kita umpamanya 50 gram, kan sisa berapa Pak? 50 gram. Kita lihatlah 50 gram itu di bawah nisab, berarti yang 50 gram ini enggak kita bayar zakat, yang 50 gram udah dipakai untuk perhiasan, jadi tetap tidak bayar dia. Kenapa ya 50 gram tidak dibayar? Karena 50 gram itu tidak mencapai nisab. Nisabnya berapa? 94 gram. Cuman sisanya 50 gram. Kan seperti itu. Ya. Orang punya emas 50 mayam, kita bawa ke mayam. Dia punya emas 50 mayam. Ya. Dia pakailah perhiasannya katakan 28 mayam. Berapa sisanya? 22. Kita lihat 22 mayam sampai nggak nisab? Nggak sampai, nggak perlu bayar. Padahal dia sudah pegang emas berapa mayam? 50 mayam dia pegang. Dia punya emas 50 mayam, tapi dia tidak bayar zakat karena dia menganggap perhiasannya 28. Nah, jadi sebaiknya perempuan, ibu-ibu itu mengurangi perhiasan yang wajar saja. Umpamanya berapalah? Katakan mau mengurangi 10 mayam, 15 mayam, ya segitu aja. Sisanya kalau memang mencapai nisab, ada enggak 29 mayam umpamanya, berarti mencapai nisab, bayar zakatnya 2,5%. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Sedikit Pak, nambah lagi. Kalau dari kebanyakan kita sebagai ASN itu kan di Aceh sudah dipotong zakat. Mungkin dari sisa tadi bisa terkumpul terus dalam bentuk tabungan, apakah itu uang atau emas, melebihi nisab lagi. Dari gaji kita mungkin 200 juta, ternyata sangat hemat sehingga hanya terpakai 101 juta aja, sehingga lainnya ditabung. Apakah itu kena zakat lagi? Baik. Karena gaji sudah dijakatin, kemudian ditabung, kena zakat lagi. Ya, kalau zakat dari gaji Bapak, penghasilan Bapak, semua item, akumulasi item itu sudah dipotong zakatnya oleh pemerintah di sini. Dan tahun 2020 Bapak sisa duit itu sampai 100 juta atau 200 juta karena hemat tadi. Ya, maka yang perlu dibayar zakatnya adalah hitungan tahun depan, bukan tahun ini. Karena tahun ini sudah dipotong pada gaji, pada item penghasilan tadi. Walaupun itu tersisa karena sisa-sisa tahun ini. Tidak perlu dibayar zakatnya tahun berjalan. Yang perlu dibayarlah tahun depan. Dan yang dibayar tahun depan bukan lagi zakat gaji namanya, sudah zakat tabungan, sudah zakat emas. Saya ingat dulu waktu Pak Azhari masih kepala Bapeda, itu kan dulu tidak begitu jelas pemotongan zakat itu pada gaji saja dipotong. Padahal seluruh item penghasilan itu harus diakumulasi. Kan ada gaji, ada tunjangan jabatan, ada sertifikasi, ada remunerasi, ya kalau Kementerian Agama ada tukin, entah apa namanya. Kalau Ustaz Samad bilang uang tunjang, uang sepa, uang tendang, entah apa Ustaz Samad bilang. Artinya item itu diakumulasi, dan yang berjasa mengakumulasi itu adalah Pak Azhari. Karena saya konsultasi dengan beliau dulu. Beliau sebagai kepala keuangan DKA. Jadi kalau beliau oke, gubernur teken, alhamdulillah lah, Dr. Zeni teken. Maka yang dipungut itu adalah 2,5% dari seluruh item penghasilan pada pegawai negeri. Munyo pegawai provinsi golongan 1 pun kena zakat.
Karena akumulasi penghasilan. Per bulan dia bisa terima itu lebih di atas nisab. Walaupun dia golongan 1, masa kerja 15 tahun misalnya. Ya, itu sudah kena zakat. Nah, itu sudah dipotong aman-aman saja. Alhamdulillah. Apalagi golongan di atasnya, karena memang penerimaan atau penghasilan seorang ASN di provinsi ini jauh sekali dengan penghasilan yang diperoleh oleh ASN di kabupaten kota. Ya, saya kira seperti itu Pak. Ya, zakat dibayar tahun depannya sebagai zakat barang simpanan, uang simpanan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan bersama tadi Pak, tentang tabungan yang kita tabung dengan, tapi saya mengkonekkan dengan tabungan dengan simpanan emas tadi. Jadi kalau kita kekurangan dari hitungan hisab kita masih kurang, misalnya kita bilang tabungan kita cuma 30, emas kita yang tidak terpakai sekitar 20 juta dalam uang. Tapi pemakaiannya emas itu seperti Bapak bilang tadi, kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak. Apakah masih harus kena zakat atau tidak? Yang kedua, dalam kita bersedekah, dalam hal kita bersedekah ini sebenarnya yang kita sedekahkan itu wajib, uang bagusnya apakah memang orang di sekitar kita atau bisa kita kirim keluar gitu. Karena kadang-kadang kita melihat semangat kita keluar lebih tinggi pada semangat di daerah kita sendiri gitu. Karena kita lihat banyak seperti itu, saya lihat sekarang ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi emas yang disimpan tidak mencapai nisab, uang yang disimpan tidak mencapai nisab. Emas kalau memang dipakai, seperti ini harus ibu-ibu, harus kasusnya dari ibu. Yang boleh pakai emas cuma ibu. Ya kan? Oke, dikurangi boleh, dan uang tidak lagi mencapai nisab, tidak perlu bayar zakatnya. Ustadz, jadi kalau tabungan kita dengan istri kita beda gitu? Ya, di situ? Pasti beda. Penghasilan istri, penghasilan suami tidak perlu digabung dalam pembayaran zakat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi masing-masing itu dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, masing-masing ditimpakan dosanya kepada pemilik harta. Jadi kalau harta istri tidak sampai nisab, harta suami tidak sampai nisab, jangan digabung untuk mencapai nisab, enggak perlu bayar. Enggak diharapkan kita membayar zakat apabila harta tidak mencapai nisab, walaupun itu digabung. Kalau juga dibayar, bukan zakat namanya. Kalaulah kasus seperti tadi misalnya, istri punya emas tidak mencapai nisab dan dia memiliki uang juga tidak mencapai nisab. Ketika digabung mencapai nisab, tapi istri bilang, saya ini perhiasan, saya tidak mau mengurangi perhiasan. Dengan demikian dia tidak perlu bayar, karena uang simpanannya nggak sampai nisab. Kalau bapak simpan emas, tentu saja boleh, tapi tidak dipakai. Bapak simpan emas tidak mencapai nisab, bawa simpan uang tidak mencapai nisab, ketika digabung mencapai nisab, wajib digabung. Karena bapak tidak bisa mengurangi perhiasan. Laki-laki tidak boleh pakai emas. Nah, jadi seperti itu, haram laki-laki pakai emas. Yang kedua, terkait dengan masalah sedekah atau zakat, itu dibayar di mana? Ya. Nabi SAW mengatakan tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Jadi zakat itu atau sedekah itu, dia itu diambil dari orang-orang kaya. Kalau dalam konteks hadis ini khusus zakat lah, diambil dari orang-orang kaya di sini untuk disalurkan kepada fakir miskin di sini. Itu menunjukkan azas teritorial. Ya, jadi tanggung jawab sosial. Kampung di Jakarta, kerja di Banda Aceh, cari duit di Banda Aceh, udah kaya di Banda Aceh, bayar zakatnya? Bukan di Jakarta, di Banda Aceh. Wa turaddu ala fuqaraihim. Ya. Nah, kalaulah mau membantu saudara di kampung, karena saudara di kampung kita kan orang-orang miskin juga, ada keluarga malah yang miskin, itu kita bantu dia dengan sedekah kita, dengan zakat kita, dengan infak kita, bukan justru dengan zakat. Biar zakat di sini, biar zakat dikelola di sini, karena menjadi tanggung jawab sosial kita, bahwa zakat tu'khazu min aghniyaihim di sini, wa turaddu ala fuqaraihim di sini juga.
Ya, kecuali kalau sudah surplus. Nah, itu sudah perkara lain. Zakat sudah surplus di sini, maka zakat boleh dibawa. Walaupun dalam lingkup negara apa, katakan Brunei surplus zakat, kemana dia bawa? Kemana dia bawa? Ke Indonesia misalnya. Kuwait, negara Kuwait surplus zakatnya. Qatar misalnya surplus zakatnya, kemana dia bawa? Ke negara-negara miskin dia bawa. Boleh, karena sudah surplus. Tapi kalau belum surplus tetap harus dikelola di situ. Tapi kalau di antara kita umpamanya ada yang membayar zakat di kampung, tidak ada ulama yang mengatakan tidak sah. Umpamanya sudah terlanjur kita buat kan. Siapa tahu dulu kita selalu zakat kita kirim ke kampung. Apakah sah zakatnya? Ya tetap sah lah. Tapi tidak afdal lah. Karena zakat itu harus di tempat kita tinggal, tempat kita domisili, ya. Dia kan seperti ini, Pak. Beda dengan zakat fitrah kan? Zakat fitrah itu dibayar, ya. Di mana badan itu berada, walaupun nanti beda pendapat tidak ada masalah. Di mana badan itu berada pada hari terakhir bulan Ramadan, ketika terjadi futur, terbenamnya matahari di ufuk barat, sunset, azan maghrib, Allahu Akbar, buka puasa hari terakhir, di mana kita waktu itu? Di Singkil, bayar zakat fitrah di Singkil. Di mana badan itu berada, itu afdalnya, kata Syekh Utsaimin, ya, Ketua Majelis Ulama Arab Saudi. Ya tentu berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW lah. Kalaulah kita sudah bayar di sini, ya berarti bukan berarti tidak sah juga lah. Tidak dikatakan itu tidak sah. Afdalnya seperti itu. Tetapi kalau zakat mal seperti kita sebut tadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu tidak di mana badan itu berada, ya kan? Di mana kita bekerja, karena zakat itu adalah zakat tahunan, dia beda dengan zakat fitrah yang hanya dibayar pada waktu Idul Fitri saja. Baik. Ada lagi? Dari ibu-ibu tidak ada. Ya, silakan. Assalamualaikum. Mungkin ini agak sedikit berbeda, tapi masih dalam konteks tentang zakat itu. Seorang yang punya penghasilan tadi, kalau dijumlah selama 1 tahun, sampailah ininya apa nisabnya, nisab untuk menghitung zakat. Tapi yang bersangkutan juga punya hutang, maksudnya hutang di bank, misalnya mengambil rumah sehingga bayarnya cicilan. Kalau dihitung ya setiap bulan harus bayar, tapi nggak sekaligus bayar. Nah, kalau orang punya hutang di bank misalnya 200 juta, tapi bayar cicil, kemudian dia punya uang 100 juta yang masuk zakat, itu kira-kira sebaiknya bagaimana? Atau harus menutup bank yang biayanya selesai itu nggak bayar zakat, atau kena untuk bayar zakat? Baik, juga? kalau uang itu Bapak kelola sendiri, hutang yang perlu dipotong adalah hutang yang berjangka itu. Hutang yang apa namanya, yang jatuh tempo itu. Hutang yang jatuh tempo kan hutang dalam 1 tahun itu, karena bayar zakatnya per tahun. Jadi hutang itu yang perlu dikurangi. Kalau Bapak 60 bulan ke depan, itu di tahun pertama aja yang dihitung, dikurangi hutangnya. Kalau dikelola sendiri, ya. Tapi kalau pemerintah yang kelola, mana ada, dia nggak tanya, dia akan potong terus 2,5%, dipotong di daftar gaji, ya seperti itu. Kalau Bapak kelola sendiri mau mengurangi hutangnya, karena hutang yang dibuat adalah untuk haddul kifayah, untuk kebutuhan basic need, itu boleh dikurangi. Bukan hutang yang dibuat untuk kebutuhan lux, kebutuhan tersier. Bapak ganti Kijang Innova dengan Fortune umpamanya lah. Apa istilahnya, tambah belanja modal. Itu tidak boleh dikurangi karena bukan haddul kifayah. Haddul kifayah untuk kebutuhan perut, kebutuhan sandang, kebutuhan beton, tentu kebutuhan papan. Sekarang harus ganti beton karena nggak ada lagi buat papan. Itu pun sekali buat. Rumah kan sekali buat. Rumah pun bukan seperti rumah Bapak. Berapa harga rumah Bapak sekarang? 500 juta umpamanya kan. Masa nggak bisa dikurangi itu rumahnya. Rumahnya sangat besar. Jadi rumah hanya sekedar kebutuhan untuk memprotek orangnya daripada panas, daripada hujan. Mungkin ya sekitar rumah-rumah seharga 50 juta atau rumah seperti rumah duafa itu sudah rumah lah. Bukan rumah orang kaya. Nah, jadi seperti itu tentang masalah mengurangi hutang. Saya ingin sampaikan sedikit lagi keterangan ini untuk
memudahkan pemahaman kita dalam kitab Fiqh Zakah Yusuf Al-Qaradawi khusus tentang zakat penghasilan, bagaimana cara bayar. Kata beliau, kalau zakat penghasilan, kan yang paling terkenal mewajibkan zakat penghasilan itu Yusuf Al-Qaradawi, ya, punya karya monumentalnya sampai dirujuk oleh dunia Islam sekarang itu. Ada 3 macam cara menghitung zakat profesi, zakat gaji, zakat penghasilan. Pertama adalah membayar daripada penghasilan bruto. Membayar daripada penghasilan bruto tanpa mengurangi apapun dari kebutuhan kita. Berapa kita peroleh? Segitu kita kurang ambil zakat 2,5%. Itu pertama lah, kebutuhan bruto. Dan cara inilah yang dipakai pemerintah Indonesia. Dari kebutuhan bruto. Kedua adalah dari kebutuhan neto. Kebutuhan neto ya seperti yang kita sebutkan tadi, boleh dikurangi ya yang kebutuhan hari-hari. Kebutuhan hari-hari yang bukan kebutuhan yang kita sebut tadi untuk kebutuhan lek, tapi kebutuhan primer saja, bahkan bukan kebutuhan sekunder lah. Ya. Kemudian dibayar zakatnya setelah dikurangi kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga adalah mengurangi biaya operasional, kata Yusuf Al-Qaradawi. Apa biaya operasional? Misalnya pegawai negeri, ASN kita kerja di Bapeda, kita berangkat dari Lunga. Apa yang bisa dikurangi di situ adalah biaya transportasi. Ini kalau nggak dipotong Pak ya, kalau nggak dipotong di kantor, karena kita nggak lagi, kita pilihan pertama, pemerintah pilih bruto, itu nggak ada istilah lagi, kita bisa kurangi sendiri, ya kan? Tapi saya maksud tadi, kalaulah tidak dipotong, bisa dipotong sendiri, yaitu biaya operasionalnya yang harus kita keluarkan setiap hari daripada gaji yang kita terima setiap bulan itu, dikurangi biaya itu, kemudian baru dibayar zakatnya 2,5%. Jadi ada 3 pola untuk membayar zakat gaji, zakat profesi, zakat jasa yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi dan yang dipakai oleh pemerintah kita di Indonesia, baik melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, PP Nomor 14 Tahun 2014 maupun Kanun Nomor 10 Tahun 2007 atau Kanun baru Nomor 10 Tahun 2018 yang lalu adalah daripada penghasilan bruto, bukan dari penghasilan neto. Sebagai tambahan, Malaysia memberi kebebasan kepada masyarakatnya yang tidak dipotong, umpamanya di perbankan, di lembaga manapun ada slip zakat. Anda mau bayar zakat boleh pilih yang bruto atau yang neto. Hitung sendiri silahkan, mau hitung neto, mau hitung bruto. Ya, seperti itu. Saya kira demikian, semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekeliruan dan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.